Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semua baik dan sehat selalu ya. Beberapa hari yang lalu ada salah satu teman kita yang merequest untuk membahas LMS atau Learning Management System. Tentu saja yang open source dan gratis, sesuai dengan hobi dari channel ini yang selalu menyajikan sistem yang open source dan gratis. Ini usulan yang bagus, mengingat LMS ini tidak saja sangat berguna bagi lembaga pendidikan formal seperti sekolah atau universitas, namun juga yang non-formal seperti kursus, les, dan lain-lain. Bahkan banyak perusahaan besar yang menggunakan LMS untuk pendidikan dan pelatihan para karyawannya. Jadi LMS ini sangat-sangat berguna dan perkenankanlah saya membahasnya dalam video ini ya teman-teman. Well, di ranah ini sebenarnya ada pemain lama yang sudah cukup mendominasi pasaran LMS open source, yaitu Moodle. Ini adalah pelopor LMS open source dan sangat fenomenal. Mungkin kita akan membahasnya di lain waktu. Kalau teman-teman berminat dengan Moodle, coba tuliskan komen mau Moodle di kolom komentar supaya saya bersemangat untuk membahasnya di video berikutnya ya. Namun dalam video kali ini kita akan mencoba sesuatu yang baru, yaitu Frappe LMS. Ini adalah platform belajar yang digunakan dalam Frappe School dan beberapa lembaga pendidikan lainnya di sana. Kita akan melihat bagaimana fitur-fitur yang ditawarkan oleh Frappe LMS ini dan apakah penggunaannya mudah. Dan yang terakhir sebagai kesimpulan, yang terpenting adalah apakah kita bisa menggunakannya. Namun sebelum kita masuk ke pembahasannya, berikut adalah agenda video kita kali ini. Yang pertama adalah instalasi. Kita akan melihat cara instalasinya. Tentu akan ada bagian yang kita percepat supaya tidak membosankan dan kita bisa segera mencobanya. Yang kedua adalah user interface dan user experience, di mana kita akan melihat bagaimana tampilannya dan sebaik apa cara penggunaannya. Kita juga akan melihat apa yang dilihat oleh guru atau pengajarnya dan apa yang dilihat oleh murid atau pelajarnya. Yang ketiga adalah setup. Kita akan mencoba men-setup Frappe LMS ini. Kita juga akan melihat seberapa sulit setupnya dan seberapa mudah untuk dipahami. Kita akan dibantu oleh dokumentasi dari website resminya. Yang keempat adalah materi belajarnya. Kita akan mencoba membuat materi belajarnya dan hal-hal yang terkait dengannya, meliputi pembuatan kursus, chapter, dan pelajarannya. Kita akan mencoba membuat juga kuis dan penilaiannya. Yang kelima adalah bagaimana cara enrollment. Kita akan melihat bagaimana pelajar mendaftarkan diri ke LMS kita dan bagaimana dia mengikuti kursus yang telah disediakan. Yang keenam, yang terakhir adalah kesimpulan, di mana kita akan mencoba menyimpulkan Frappe LMS ini. Jadi simak terus video ini sampai selesai supaya kita tahu apakah LMS ini worth it atau tidak. Jangan lupa untuk meninggalkan pesan atau komentar atau masukan atau bahkan koreksi jika saya salah ya. Karena semuanya itu sangat berguna bagi perkembangan channel ini. Dan tentu saja bisa memotivasi saya untuk membuat konten-konten bermanfaat lainnya. Sudah siap teman-teman? Ayo kita gaskan. Oke, bagian pertama adalah instalasi ya. Nah, dalam melakukan instalasi LMS ini, kita harus sudah menginstall Docker terlebih dahulu. Kalau teman-teman belum menginstall Docker, maka silahkan install Docker terlebih dahulu ya. Kemudian kita kunjungi halaman GitHub berikut ini, yaitu Frappe _LMS.
Nanti linknya saya sertakan di kolom deskripsi ya. Di sini kita akan melihat detail dari LMS Frappe ini, termasuk cara instalasinya. Teman-teman, saya encourage juga untuk membahas detail dari Frappe Learning ini ya. Ini bagus sekali dan kita bisa melihat secara live itu ada di websitenya di Frappe School di sini ya teman-teman ya. Kemudian kita lihat ada latar belakangnya, kemudian fitur-fitur utamanya, dan kita bisa lihat screenshotnya juga ya. Kemudian kita akan mencoba instalasinya. Kita menuju ke bagian Docker teman-teman. Kita ikuti saja perintah yang ada di sini satu persatu. Nanti ada beberapa bagian yang kita percepat ya teman-teman ya. Saya akan membuka terminal saya untuk menginstalnya. Saya menggunakan server yang berbeda ya. Nanti teman-teman juga bisa menggunakan server yang berbeda atau di komputer lokal teman-teman untuk mencobanya ya. Ini saya menggunakan server dari Senara. Nah, yang pertama adalah kita membuat salah satu folder ya. Kita buat folder contohnya LMS. Kita masuk ke LMS, kemudian kita download Docker Compose. Kita ikuti saja perintahnya di sini. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Dan kita sudah memiliki satu file Docker Compose di sini ya. Kita juga bisa lihat isinya seperti apa. Nah, ini version kita hapus aja ya, supaya tidak rancu nantinya. Nah, di sini ada beberapa service, yaitu service untuk database-nya menggunakan MariaDB. Kemudian ada Redis, ini untuk case ya, jadi nanti akan lebih cepat user interface-nya dan user experience-nya. Dan kemudian Frappe itu sendiri. Nah, ini kalau mau dirubah untuk port-portnya boleh ya. Kemudian oke, itu aja. Sedangkan volumenya menggunakan MariaDB minus data. Contohnya saya ingin mengubah portnya menjadi 81 ya. Oke. Kemudian kita save. Kita keluar. Kemudian kita download scriptnya. Ini akan mengambil data instalasinya ya. Jadi kita copy dulu. Kemudian kita paste di sini. Oke, kita lihat isinya. Oke, sudah ada init.sh. Ini nanti akan dijalankan oleh kontainer kita. Kemudian kita menjalankan Docker Compose Up. Ada -d. Saya nggak akan menggunakan -d ya teman-teman ya. Jadi Docker Compose Up. Kita tunggu prosesnya karena ini akan mengambil 3 image yang cukup besar ya. Dan nanti proses instalasinya juga cukup lama. Jadi teman-teman jangan lupa menyiapkan kopi dan cemilannya. Nanti bagian ini kita percepat saja ya supaya kita bisa langsung menggunakannya. Oke teman-teman, nampaknya instalasi sudah selesai setelah beberapa menit. Tanda kalau instalasinya berhasil, kita dapat melihat di sini bahwa servisnya sudah berjalan di port 8000 ya, tetapi kita tadi sudah mapping ke port 81 dan di sini ada debugger pin-nya. Jadi ini nampaknya sudah berhasil
dan kita akan coba apakah kita berhasil masuk atau tidak ke Frappe LMS ini. Oke, kita masuk ke bagian 2 di mana kita akan mencoba melihat user interface dan user experience-nya. Kita buka browser kita, kemudian kita tuju ke alamat dari server kita, Senara lokal. Tadi saya mapping ke port 81 ya. Nah, teman-teman, kita sudah berhasil masuk ke Learning Management System dari Frappe ini. Coba kita perbesar dulu tampilannya. Oke. Nah, di sini untuk login kita menggunakan account administrator dan passwordnya admin. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke dalam Learning Management System dari Frappe ini ya. Kalau kita lihat di sini dari user interface-nya, sepertinya clean dan clear ya, sangat mudah dengan ada menu di sebelah kiri dan di tengah ini kontennya ya. Ini saya login sebagai administrator. Cuma kita akan coba lihat isi dari menu-menunya. Di sini courses, programs, badges, certified participant. Jadi teman-teman, di sini adalah library atau pustaka dari kursus-kursus kita ya. Sedangkan di sini juga ada program yang isinya mungkin ada program pembelajaran tertentu. Sedangkan badge ini adalah seperti angkatan belajar ya. Jadi mungkin setiap kali ada event kita membuat angkatan belajar kita. Dan ini ada fitur untuk sertifikat jika pelajarnya sudah berhasil mengikuti pelajaran kita ya. Yang keren di sini ada job. Jadi mungkin ada beberapa lowongan pekerjaan yang ditawarkan di sini dan kita bisa mengikutinya. Dan nanti setiap pelajar itu bisa memonitor perkembangan belajarnya ya. Jadi contohnya sign ups-nya, kemudian kursus-kursus yang kita ikuti, kemudian ada milestone-nya, apakah kita sudah menuntaskan pelajaran kita atau belum. Nanti ada yang grafik di sini atau chart di sini, berapa yang sudah komplit kita tuntaskan dan berapa yang sedang kita pelajari ya dalam progresnya. Ini juga ada beberapa notifikasinya, kemudian kuisnya ya. Ini kebetulan saya login sebagai administrator, jadi semua menunya akan muncul ya. Tetapi nanti kalau kita login sebagai pelajar, mungkin tidak semuanya muncul dan tidak semua fiturnya muncul ya teman-teman ya. Ini dari user interface-nya. Saya rasa sih cukup simple ya. Nanti kalau kita membahas Moodle yang lebih kompleks, mungkin teman-teman akan melihat perbedaannya. Kalau saya lihat dari user interface-nya yang sederhana dan clean ini learning curve-nya untuk kita menggunakan dan mempelajarinya akan lebih mudah ya. Begitu teman-teman kalau penilaian kita dari user interface-nya teman-teman. Kemudian kita akan mencoba men-setup Frappe LMS ini teman-teman. Kalau ini belum di-setup, baru pertama kali dijalankan, kita perlu men-setupnya dengan masuk ke menu apps, kemudian Dex. Nah, di sini kita akan memilih bahasa yang akan digunakan. Sayangnya belum ada bahasa Indonesia ya teman-teman ya. Sedangkan country-nya di sini Indonesia, time zone yang kita gunakan Asia Jakarta dengan currency IDR atau Indonesia rupiah. Oke, kita klik complete setup. Maka Frappe akan mulai melakukan setup dan ketika selesai kita kembali ke tampilan awal dari Frappe LMS ini teman-teman. Dan di sini kita sudah bisa mulai melakukan
pekerjaan kita seperti men-setup kursus dan lain-lainnya teman-teman. Kita akan coba masuk ke bagian yang paling seru teman-teman, yaitu membuat materi belajar. Nah, di sini saya sudah curang ya teman-teman ya, saya dibantu oleh ChatGPT. Saya ingin membuat kursus tentang computer security, buatkan kurikulumnya. Dan ini kita sudah dibuatkan oleh ChatGPT dan kita akan coba masukkan ke dalam Frappe LMS kita ini teman-teman. Kita kembali ke sini, kemudian kita tambahkan kursus baru ya. Kita masuk ke kurs, kemudian new. Coba kita buat judulnya Sistem Keamanan Dasar gitu ya teman-teman ya. Coba kita lihat apakah di sini ada kata pengantarnya. Oh, nggak ada. Oke, buatkan deskripsi untuk kursus tersebut. Nah, indahnya kalau kita dibantu oleh ChatGPT teman-teman, atau AI ya teman-teman ya. Oke, ini kita copy paste aja. Ini short ya, jadi kita masukkan ke course description di sini. Dan ini bagusnya adalah sudah bisa ada formattingnya. Jadi kita bisa bikin huruf tebal, huruf teks biasa, bahkan kita bisa embed gambarnya dan sebagainya ya teman-teman ya. Kemudian untuk di sini one line introduction, kursus keamanan atau kursus sistem keamanan dasar sampai mahir gitulah ya. Ini contoh aja teman-teman ya. Kemudian kita bisa upload gambarnya. Oke, ini pakai gambar di sini aja teman-teman. Nah, kemudian kalau ada preview video ya, kita bisa embed atau kita lampirkan di kursus kita. Saya ambil dari sini aja teman-teman. Ya, kita paste di sini. Kalau ada tagnya di sini, kita tambahkan security misalnya. Kemudian kategorinya, untuk security kita belum ada kategorinya, jadi kita buat baru teman-teman. Kita tambahkan security system contohnya. Oke. Setelah itu kita bisa langsung tambahkan di sini untuk security teman-teman. Kita search dulu. Nah, ini sudah ada security system. Kemudian pengajarnya siapa? Saya contohnya. Kalau ada pengajar yang lain kita bisa tambahkan ya. Jadi mungkin ini pengajarnya tim. Kemudian kita akan publish. Kemudian kapan dipublishnya? Contohnya tanggal 11 deh gitu ya. Jadi kita masuk ke upcoming featured, atau ini, oh ya, kita tuliskan upcoming aja karena kita baru menyusunnya ya. Dan apakah berbayar atau enggak? Sayangnya kalau kita klik ini kursus yang berbayar, maka kita harus men-setup payment gateway-nya. Sayangnya kita belum ada payment gateway, jadi kita belum bisa mengklik paid course-nya ini teman-teman. Dan apakah kita akan membuat sertifikat ketika pelajarnya menyelesaikan? Oke, kita bikin sertifikat. Kemudian apakah paid sertifikat? Ini kita harus menambahkan payment gateway dulu ya. Kita tidak akan centang di sini dulu teman-teman. Nah, ini kalau sudah, maka kita bisa save. Oke, kita sudah berhasil save, dan di sebelah kanan di sini kita bisa menambahkan chapter-chapternya teman-teman. Jadi di sini adalah kursusnya sistem keamanan dasar, sedangkan di sebelah kanan ini adalah chapter-chapternya. Coba kita buat chapter. Jadi chapter ini seperti grouping untuk lessons-nya atau pelajaran-pelajarannya teman-teman. Dan kita bisa import kalau kita sudah membuat SCORM package atau paket SCORM. Ini adalah standar
untuk interoperabilitas learning management system ya. Jadi materi-materi dan resourcesnya itu sudah dipaketkan dalam satu paket namanya SCORM. Nanti mungkin teman-teman bisa pelajari sendiri apa itu SCORM ya. Ini saya tidak akan import dari sini. Coba kita lihat di sini paket-paketnya. Yang pertama adalah pendahuluan ke computer security contohnya ya. Oke, kita tuliskan saja pendahuluan. Oke, kita create. Nah, kalau sudah kita create chapternya atau grouping dari pelajaran-pelajaran, kita bisa menambahkan materi belajarnya atau pelajarannya teman-teman. Nah, ketika kita klik di sini, nah kita bikin title di sini. Jadi contohnya definisi dan ruang lingkup keamanan komputer. Nah, kita copy paste aja. Kemudian apakah kita tampilkan dalam preview? Boleh kita tambahkan aja. Nah, di sini kita ada fitur untuk menambahkan catatan dari pengajarnya, teman-teman. Ini contoh aja ya, teman-teman ya. Kita tambahkan di sini teks aja, ya. Harus diambil oleh pelajar yang ingin belajar security. Ini contoh aja teman-teman ya. Kemudian kontennya apa? Nah, di sini kita bisa tambahkan nanti teman-teman. Kita save dulu di sini ya. Oke, ini kita sudah save. Kita bisa tuliskan tambahan-tambahan yang lain-lain ya. Nah, di sini ada keterangan bagaimana untuk menambahkan quiz. Kemudian bagaimana mengupload konten dari sistem kita, dan kemudian bagaimana untuk menambahkan video YouTube. Nah, ini bisa copy paste ya. Oke. Kita ini untuk konten, coba kenapa? Ini dia kontennya. Kita bisa upload atau kita paste aja kita paste aja video yang di sini ya. Apakah bisa? Oke. Dan seterusnya ya, kita bisa tambahkan. Ini tentu textbooks-nya kita harus ketikkan di sini. Bagusnya adalah ini kita bisa tambahkan untuk teks ya. Jadi kita garis miring, kemudian akan muncul opsinya di sini teman-teman. Apakah kita akan mengupload materinya, apakah kita akan membuat table ataukah membuat list dan seterusnya. Boleh teman-teman. Kita juga bisa membuat headingnya atau teks biasa. Oke. Ini adalah contoh dari isi materi belajar kita. Oke, kita save aja teman-teman. Ya, ini hanya contoh ya teman-teman ya. Kita bisa kembali ke sini. Nah, jadi kita sudah membuat chapter pendahuluan, kemudian ada definisi. Kita tambahkan ini ya, materi untuk ancaman-ancaman ya. Kemudian kita nambahkannya gimana nih teman-teman? Sorry. Oke. Ini kalau ada question juga bisa teman-teman. Kita kembali ke sistem keamanan di sini. Oh, ini bisa langsung start learning ya teman-teman ya. Coba kita mau kembali ke sini. Nah, ini kita kembali ke sini, kita edit lagi. Oh, ini tombol add lesson-nya tadi kok hilang ya. Oke, kita tambahkan di sini ancaman dan serangan umum. Nah, ini included juga. Kita kalau mau tambahkan juga teks apa itu ancaman dan apakah pembahasan serangan-serangan yang umum terjadi misalnya. Dan kalau ada konten ya, teks ini adalah contoh dari kontennya. Oke, kita save. Nah, teman-teman, kita lihat di sini kita sudah memiliki 2 materi dan 1 chapter
chapter teman-teman. Oke teman-teman, ini tombol untuk add lesson-nya memang kadang-kadang muncul, kadang-kadang enggak ya. Atau coba kita klik di sini, back to course, kita edit. Nah ini baru muncul teman-teman. Jadi memang paling enak sih kalau kita memang import dari SCORM ya. Kemudian kalau kita mau nambah chapter berikutnya, contohnya, oke. Nah ini adalah yang kedua. Nah ini kita bisa tambahkan lesson-nya. Contohnya kita tambahkan dasar-dasar jaringan dan protokol. Oke, kita save aja dulu ya. Oke, kita lihat di sini. Nah ini ada muncul tombol edit chapternya. Ini kita bisa hapus juga. Ada muncul tong sampah di sini. Ini kalau kita mau edit, kita klik di sini ya, baru kita edit. Kita balik ke sini. Nah ini tombol add lesson-nya hilang teman-teman. Oke, nah di sini juga ada new question. Jadi kalau misalnya kita mau membuat diskusi, kita bisa menambahkan di sini ya. Kita kembali ke sini, contohnya kita bikin new question. Misalnya apa definisi dari sistem keamanan komputer? Ini contoh aja ya. Ini adalah contoh detail dari questionnya. Oke teman-teman, tentu nanti kalau teman-teman membuat yang sebenarnya tentu akan lebih bagus lagi ya. Ini saya ngasal teman-teman. Oke, jadi kita sudah membuat satu kursus di sini yang new. Nah, nanti bisa live juga. Jadi kalau kita live kan ya, ini masih new. Nah ini bisa start learning teman-teman. Nah teman-teman, kita bisa pelajari LMS dari Frappe ini di sini teman-teman. Ini ada dokumentasinya cukup lengkap teman-teman. Ya, dan apa yang kita bisa lakukan dengan Frappe Learning di sini ya. Kemudian bagaimana cara menggunakannya. Kemudian cara membuat kursusnya di sini juga sudah ada tutorialnya teman-teman. Nah, jadi ada course, ada chapternya, kemudian ada lessons-nya. Nah, ini oke. Kemudian, nah ini contohnya bagus sekali ya, lengkap. Kemudian ada batch creation di mana kita membuat semacam angkatan ya. Jadi angkatan berapa misalnya, angkatan pertama, kemudian kita buat kelasnya itu live atau mulai berjalan ya. Oke, coba kita lihat di sini. Jadi kita sudah membuat kursus baru satu teman-teman ya. Kemudian kita kalau lihat detailnya, ini contoh aja ya teman-teman ya. Jadi saya tidak detail sekali dan ini ada sertifikatnya. Nah ini kalau mau mulai belajar kita start learning di sini teman-teman. Nah kalau di sini kita coba lihat batch creation. Jadi contohnya di sini. Nah kita bisa new di sini. Kita buat contohnya angkatan pertama keamanan komputer misalnya, dan kita mulai publish allow self enrollment. Nah jadi nanti pelajar atau peserta itu bisa self enrollment atau kita yang memasukkan. Oke lah, kita bikin allow self enrollment ya, dan ada certification-nya. Kemudian kalau ada image-nya, oke, kita upload. Instructure-nya, oke. Start-nya kapan? Besok deh. End date-nya kapan? Contohnya sebulan deh. Sampai April tanggal 30. Nah, start time-nya oke. Oh, harus dimulai juga ya. Oke, 08.00. Kemudian end-nya itu
jam 17.00. Time zone-nya plus ini bisa ada pilihannya nggak? Oh, nggak ada, berarti harus di set ya. IST plus kita 07 ya, 07.00. Oke. Nah, ini kalau ada setting-settingnya beberapa seat, contohnya 40 deh, jadi bisa diikuti oleh 40 peserta. Mediumnya online, evaluationnya kapan? Oke, tanggal 25 deh. Email template, wah kita belum bikin email template ya. Ini apakah berbayar atau tidak? Ini berhubung kita tadi belum setup payment gateway-nya, jadi kita belum masukkan ya. Oke, kemudian angkatan pertama kuliah keamanan contohnya ya. Kalau ada detail-detailnya, oke lah, angkatan pertama perkuliahan keamanan. Oke, kemudian kita save. Evaluation ended cannot be less than batch. Oke, berarti memang tidak boleh lebih kecil. Jadi tadi ini sampai tanggal 30, berarti kita bikin tanggal 1 deh. Kemudian kita save. Oke, kita sudah punya angkatan atau batch pertama dari kuliah keamanan komputer, teman-teman. Nah, ini kita bisa manage atau kita bisa edit. Kalau manage, apa isinya? Coba kita lihat. Studentnya siapa aja, kursusnya apa aja. Nah, ini kita bisa tambahkan di sini, teman-teman. Kursusnya kita tambahkan, kursusnya adalah yang sudah kita bikin tadi. Evaluatornya, oh, kita belum bikin evaluator, teman-teman. Kita submit boleh nggak? Oh, boleh, teman-teman. Oke, ada 3 pelajaran. Yang enroll belum ada. Classesnya, oke. Ini live-nya ya. Coba kita bikin. Oh, ini berarti kalau ada pelajaran secara live ya, mungkin dikumpulkan. Nah, ini bagusnya adalah kalau kita lihat dari sini untuk live class, ini menggunakan Zoom yang terintegrasi. Wah. Dan ada fitur untuk auto recording. Wow, keren ya. Kita belum setup ya, teman-teman ya. Tapi kita bisa lakukan nanti. Kemudian ada assessment, penilaiannya. Kemudian ada pengumuman-pengumuman. Jadi nanti para peserta bisa melihat announcement-nya di sini, bisa mengikuti diskusi di sini. Kalau ada feedback, kita bisa menambahkan di sini, termasuk untuk memberikan penilaian untuk materinya, untuk pengajarnya, untuk penilaiannya. Ya, keren ya, keren teman-teman. Nah, oke. Nah, oke, contohnya saya sudah beralih menjadi pelajarnya, teman-teman. Coba kita log out dulu ya, teman-teman ya. Nah, ini kita sudah log out. Kita berperan sebagai pelajarnya, teman-teman. Nah, ini kita bisa lihat pelajarannya apa saja di sini, yaitu ada batch angkatan 1 keamanan komputer. Kita klik di sini, lihat isinya apa aja nih di sini. Coba kita enroll ya. Kita harus login di sini. Waduh, saya belum create ya. Oke, nggak apa-apa, saya pakai administrator. Oke, kita login atau login with email link. Jadi sebenarnya ini bisa dikirim ya linknya ya. Oke, kita masuk aja dulu ke sini dan kita bisa lihat ke sini. Oke. Coba kalau kita lihat di sini, kita lihat settingnya dulu teman-teman. Nah, di setting di sini ada enable learning path. Kita nyalakan allow guest access. Send calendar invite for evaluation. Kita enable. Walaupun ini sebenarnya harus kita enable
integrasinya dengan Google ya. Nah, ini kalau payment gateway, kalau kita mau tambahkan di sini, ini sayangnya kita belum ada modulnya untuk payment gateway-nya, teman-teman. Kemudian untuk member, kita bisa tambahkan membernya di sini. Kemudian kita bisa bikin kategori tadi, seperti kita sudah tambahkan security system. Coba kita bikin member di sini, teman-teman. Emailnya, contohnya dewo@swatizen.com. First name Emmanuel, contohnya kita add ya. Oke, nah kemudian masuk ke setting lagi, kita sudah bikin satu member di sini. Oke. Kemudian kita bisa customize branding. Seharusnya ini tadi dari awal, teman-teman ya. Kita terlambat ini. Branding name Swatizen School contohnya. Kalau ada image, oke, kita nggak usah lah ya. Address nggak usah lah. Oke, copyright, oke, kita save aja. Oke, kita sudah bikin brandingnya. Sidebar, oke, kita enable semua. Nah, ini ada email template-nya. Sign up ini apa? Kita coba lihat ya. Oh, maksudnya kata-kata pengantar untuk sign up-nya, teman-teman. Ask for occupation. Jadi kalau misalnya ada member baru, harus ditanyain occupation-nya. Oke lah, kita tambahkan aja. Kita update. Nah, ini harus ada Google API untuk mengirim kalendernya, teman-teman. Sayangnya kita nggak ada ya, jadi kita disable aja dulu ini. Oke. Coba kita lihat kursusnya yang new. Kita klik di sini. Kemudian kita start learning. Nah, ini cara belajarnya, teman-teman. Oke, kita berhasil mendaftarkan diri ke kursus ini, teman-teman. Nah, di sini kita harus pelajari satu persatu ya. Kita baca ini ada questionnya. Kita klik di sini, kemudian kita kasih jawabannya. Definisinya adalah ini itu. Ini contoh aja ya. Ini cuma contoh ya. Jangan diambil di hati. Oke, kita post. Nah, jadi kita ada jawabannya di sini ya, dan seterusnya. Nanti mungkin diskusinya rame nih kalau pesertanya banyak ya, teman-teman ya. Kita masuk ke sini, next, atau klik di sini, kita next aja. Nah, ini adalah masuk ke lesson berikutnya, dan kita sudah ikuti di sini dan sebagainya ya. Kemudian next juga. Nah, kita pelajari juga di sini, teman-teman. Oke, udah selesai sih. Kuliah yang amat sangat singkat, teman-teman. Kemudian kita back to course. Oke. Loh, ini kok 0? Seharusnya kita sudah mulai ya. Oh, kita continue dulu. Enggak juga sih. Ini seharusnya ada 1 ya, teman-teman ya. Ini sepertinya belum update. Karena kita login atau belajarnya pakai user yang sama ya, teman-teman ya. Tapi nanti kalau misalnya kita menggunakan user pelajar, seharusnya ini menjadi 1 di sini, teman-teman ya. Oke, teman-teman, kita masuk ke bagian kelima, yaitu enrollment. Coba kita kembali ke sini. Tadi kan kita sudah membuat 1 peserta ya, teman-teman ya. Kalau tadi kita lihat di sini, kita sudah bikin member di sini. Dan kita akan coba impersonate. Apa itu impersonate? Jadi kita seolah-olah menjadi user atau pelajar bernama Emmanuel Dewo ini, teman-teman ya. Nah, teman-teman, ini bagusnya di sini. Ini ada fitur untuk masuk ke Dex. Nah, di sini kita akan melihat learning management system kita, teman-teman ya. Di sini kita lihat apa aja yang ada di sini. Ini adalah dashboardnya, ya. Kita bisa lihat portal dari LMS kita. Kita bisa create course-nya.
settingnya, termasuk tadi email ya, kita belum setup emailnya teman-teman. Dan kita bisa lihat enrollmentnya. Nah, di sini kita bisa lihat usernya di sini ada 3 yang aktif teman-teman. Kita masuk ke sini, tadi kita sudah membuat 1 member di sini. Kita klik saja di sini. Nah, user member Dewo ini belum bisa login karena kita belum setup email gateway-nya, teman-teman. Nah, jadi kita bisa impersonate di sini, teman-teman. Impersonate itu seolah kita login sebagai user Emmanuel Dewo ini ya, teman-teman ya. Tapi kita lihat dulu di sini detailnya. Jadi kita bisa cek di sini user detailnya ya, kemudian kategorinya. Sini contohnya business owner, wah keren. Kalau ada fotonya ya, kita bisa tambahkan di sini. Ini adalah log aktivitas kita. Kemudian role and permission, dia bisa mengakses apa aja. Jadi contohnya untuk Dewo ini hanya sebagai student aja ya teman-teman ya. Kemudian more information, kemudian ini kalau detail-detailnya ada tanggal lahirnya, teleponnya, gendernya, dan seterusnya. Kita nggak perlu isi semua sih ya. Nah, ini ada education detailnya, latar belakang pendidikannya. Kalau mau kita isi juga boleh teman-teman. Ada work experience-nya. Ini kenapa kita isi kalau kita mau setup juga sebagai job nanti teman-teman, atau lowongan pekerjaan ya. Jadi semakin detail di sini tentu sebagai employer atau pemberi kerja atau pemilik perusahaan tentu akan melihat detailnya ini akan impress atau enggak ya. Termasuk ada skill di sini, kemudian ada career preference-nya ya, supaya match juga dengan lowongan pekerjaannya teman-teman. Wah keren ya teman-teman ya. Kita lihat kalau tab setting, wah lengkap sekali ya. Ada banyak sekali di sini. Ya, ini sih nggak terlalu penting sepertinya ya. Emailnya, ada signature-nya. Jadi ini seharusnya sih terintegrasi dengan email ya teman-teman ya. Sayangnya kita tidak setup saat ini. Nah ini dia kontaknya, kemudian nanti juga ada log aktivitasnya. Wah keren ya. Kita save dulu. Oke. Ini create user email, kita nggak usah. Ini password, sayangnya kalau mau reset password ini harus sudah terintegrasi dulu dengan emailernya ya. Sayangnya kita nggak ada. Ini permissionnya apa aja? Set user permission, view permitted document, view doc type permission. Kita impersonate aja ya karena kita mau enrollment. Tapi di sini ada menu untuk print juga teman-teman, keren ya. Oke, kita impersonate. Reasonnya ini demo fitur LMS. Oke ya, kita confirm, kita login. Nah ini kita masuk sebagai Emmanuel Dewo di sini teman-teman ya. Jadi kita sudah bisa mengikuti atau enroll dari pelajaran-pelajaran kita teman-teman. Coba kita lihat yang new. Ini kita masuk ke sini. Kita continue learning di sini. Nah, ini kita ikuti aja. Ini pertanyaannya. Kita kalau mau jawab di sini, ini jawaban dari saya. Apa definisinya? Yaitu ini itu. Nah, ini contoh aja teman-teman ya. Kita post di sini, ya. Kemudian kita next. Pelajaran berikutnya, kalau ada mau diskusi kita tambahkan di sini teman-teman. Yuk kita diskusi tentang keamanan komputer. Bagaimana cara mengamankan sistem komputer kita? Oke lah, contohnya itu aja lah ya. Oke, kita pause. Kita next lagi. Nah ini completed-nya muncul semua teman-teman ya. Ini kalau ada question lagi, apa yang dibahas di dasar-dasar jaringan dan protokol?
dasar jaringan dan protokol. Ini contoh aja teman-teman ya. TCP, IP, UDP itu apa, DNS itu apa, HTTPS itu apa, HTTP atau HTTPS itu apa. Oke, ini contoh aja, pause. Oke, ini udah 67%. Apalagi di sini back to course. Oke. Kemudian apa yang dilakukan? Oh, ini ada write a review. Oke, reviewnya kursusnya bagus. Sayangnya kok cuma 3 pelajaran doang. Ini contoh aja teman-teman ya. Oke, submit. Oke. Wah, keren. Oh, batch. Oke. Oh, kita belum masuk ke batch ini teman-teman. Oke, kita visit dulu. Oke. Kursusnya. Loh, kita seharusnya udah. Oh ya, ini sudah continue ya. Kita continue. Oke, kita sudah. Ini masih 67%. Oke. Kita belum bikin kuisnya teman-teman ya. Oke. Yang enroll all. Oh, ini yang maksudnya yang kita enroll aja, yang kita munculkan. Kalau ini all ya. Nah, kita sudah masuk ke sini. Kita juga bisa filter kalau ada pelajaran-pelajaran yang memang menyediakan sertifikasi di sini. Oke, certified participant belum ada. Ini adalah job-jobnya teman-teman. New job kalau kita mau bikin pekerjaan ya. Statistik. Oh, in progress semua. Completednya belum karena kita belum mengikuti ujiannya ya teman-teman ya. Oke, kita log out dulu. Kita kembali ke admin ya. Kita login lagi sebagai administrator dan kita masuk ke admin. Oke teman-teman, kita sudah kembali ke admin di sini. Kita bisa monitor kursus-kursusnya di sini ya. Kemudian kita lihat batch. Oke, sudah masuk 1 orang administrator ya. Manage batch. Studentnya 1 yaitu Emmanuel Dewo. Oke, kursusnya apa aja baru 1. Jadi ini satu angkatan ini misalnya tahun ajaran 2025 misalnya pelajarannya apa saja gitu ya. Kita tambahkan di sini banyak sekali gitu ya. Nanti siapa yang enroll juga kita mau tambahkan kursus juga boleh, kelas-kelasnya atau live kelasnya kita bisa bikin live kelas sih, cuma kita tidak terkoneksi dengan Zoom-nya ya teman-teman ya. Kalau ada assessment kita buat di sini contohnya type-nya quiz atau assignment. Oke, kita bikin assignment. Assessment-nya kita belum tahu sih, coba kita kosongi assessment-nya boleh nggak? Harus diisi teman-teman. Wah, kita belum bikin assessment-nya ya. Kalau ada pengumuman. Ini make an announcement. Batch pertama dimulai. Reply to. Nggak ada. Oke. Batch pertama sudah dibuka. Enable send email. Oke, kita karena belum setup ya, jadi kita belum bisa bikin announcement-nya teman-teman. Sayang ya. Mungkin nanti kapan-kapan harusnya lebih detail ya untuk setupnya ya. Oke teman-teman, sepertinya ini ya teman-teman ya. Kalau kita kembali ke sini, bahasan berikutnya kesimpulan teman-teman. Sayangnya saya belum bisa mencoba semuanya secara detail ya. Sebenarnya menarik sekali sih. Kita perlu pelajari lebih detail di sini. Kalau add lesson, memang tadi ada beberapa kekurangan di sana sini ya. Jadi contohnya kalau kita sudah menambahkan lesson, kemudian tombolnya hilang dan kita harus balik lagi, baru nanti akan muncul lagi ya teman-teman ya. Nah di sini ada assignment, kita tambahkan satu contohnya ya. Buat esai tentang keamanan
keamanan komputer contohnya. Tipenya yang harus dikumpulkan apa? PDF contohnya. Pertanyaannya adalah, oh ya ini jangan buat ya. Nah di sini baru buat esai sebanyak 5.000 kata. Banyak sekali. Tentang keamanan komputer contohnya. Ini contoh aja teman-teman ya. Kemudian kita save. Oke, kita udah save. Kenapa tidak ada pergerakan teman-teman? Apa yang terjadi? Kita lihat dulu dari lognya. LMS assignment undefined. Oke, sepertinya ada masalah di sini. Tipenya atau teks aja lah ya. Kita save. Apakah undefined juga? Oh ya, undefined juga teman-teman. Oke, sepertinya kita belum bisa bikin assignment ya. Oh, udah tersimpan teman-teman. Oke, ini udah tersimpan. Cuma tadi kenapa nggak balik ya? Oke, berarti kita seharusnya sudah bisa bikin di sini teman-teman ya. Di page ini tadi kita klik di sini, kemudian kita manage page assessment. Kita tambahkan assessment di sini, assignment. Nah, kita sudah bisa bikin assignment di sini teman-teman. Kita submit. Coba kalau kita lihat detailnya di sini, kita klik. Oke, berarti kita harus mengupload filenya teman-teman. Oke, coba kita upload. Kita pilih. Wah, nggak ada PDF teman-teman saya. Sayangnya ya. Kita cari dulu PDF. Seharusnya ada sih. Ini apa ini? Oke, di PDF kita open, kita upload, submission, berarti kita penyerahan hasilnya, kita save. Oke, submissionnya, coba kita kembali ke sini. Submission list. Oke, berarti seharusnya kita masuk ke tadi ya teman-teman ya. Jadi kita harus impersonate dulu nih. Impersonate ke sini, demo contohnya. Oke, kita masuk sebagai Emmanuel Dewo. Batch di sini, kita masuk ke sini. Visit batch. Oke, kursusnya kita masuk ke sini. Continue learning. Oke. Kita tadi udah enroll ke sini ya. Ini sudah masuk ke sini. Nah, kita submit. Submitnya gimana teman-teman? Oh, ini assessment, sorry. Ini. Nah, kita belum berusaha. Jadi kita klik di sini. Oke, kita upload filenya. Tadi ambil yang tadi aja ya. Mana tadi? Apa ini? Complete guide. Oke. Kita open. Nah, ini di-upload. Kita save. Oke, kita save. Tetapi ini kita belum dinilai ya. Jadi kita sudah kumpulkan assignment kita. Coba kita kembali sebagai administrator lagi. Oke, kita lihat dulu di sini. Manage batch assessment. Kita lihat di sini. Oh, ini tadi not save ya. Coba kita save. Oke. Kita sudah save. Kemudian kita punya fitur untuk memberikan penilaian teman-teman ya. Coba kita kasih nilai pass atau lulus. Wah, grade-nya cuma ada 3 ini ya. Oke, bagus.
lanjutkan atau gaskan. Ini gurunya gaul nih. Oke, save. Oke, jadi ini sudah pas teman-teman. Oke, kita kembali ke sini. Jadi kita tadi lihat submissionnya, administrator sudah pas. Nah, ini yang Emmanuel ini juga harus kita kasih grade teman-teman. Kita kasih grade pas juga. Hore, Anda lulus. Nah, ini contoh aja teman-teman ya. Kita save. Oke, lulus. Kita kembali ke sini, submissionnya. Nah, ini sudah lulus semua ini. Hore, saya administrator juga lulus. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Jadi kita bisa lihat statistiknya di sini. Oke, ini statusnya kenapa belum komplit ya? Padahal seharusnya, tadi cuma ini aja sih, asesmennya aja ya. Oke. Assignmentnya tadi sudah oke. Program, kalau kita mau bikin program-program ya. Oke, kita kembali ke sini atau yang kita enroll. Oke, assessmentnya tadi sudah, announcementnya, discussion. Oh, ini usernya ya, studentnya. Ini baru 50, padahal tadi 65 ya di sana ya. Ini memang agak membingungkan. Nah, ini aktivitasnya dari asesmennya, sudah lulus kursusnya yang diambil progres 66%, tapi kenapa di sini 50? Oh, mungkin dia belum dianggap selesai ya, karena ini dalam 19 minggu teman-teman ya. Jadi mungkin belum tuntas ini. Ya, kita belum membuat kursusnya dengan lengkap ya teman-teman ya. Oke. Lalu apa ini teman-teman kesimpulannya? Menurut saya sih oke ya, simpel banget. Kalau menurut saya sih simpel banget. Memang agak sedikit membingungkan di sana sini karena sejujurnya saya belum mempelajari secara tuntas teman-teman. Jadi di sini memang kita harus mempelajarinya dari website resminya di sini teman-teman. Tapi jangan khawatir sih teman-teman, kalau mau pelajari dengan detail, secara lengkap, secara menyeluruh, ini sudah ada dokumentasinya atau panduannya teman-teman ya. Kita tadi sudah membuat asesmen sampai assignment ya, belum kuis. Kalau kuis harusnya ada opsi atau pilihannya ya. Jadi kayak multiple choice istilahnya ya. Seru sih sebenarnya, cuma keterbatasan waktu kita tidak akan membahas seluruhnya ya teman-teman ya. Termasuk ada sertifikasinya, bagaimana cara mengissue sebuah sertifikat. Dan kalau ada sistem berbayarnya, jadi setelah belajar kemudian kita harus membayar sertifikasinya, boleh juga teman-teman. Keren sih ini sih. Dan untuk template dari sertifikatnya di sini juga sudah disediakan teman-teman, custom certificate template. Nah, ini contohnya ini. Keren sih. Keren teman-teman. Nah, ini ada monetisasi. Jadi kalau kita mau membuat kursus yang berbayar, sertifikasinya juga berbayar, kita harus men-setup payment gateway-nya. Nah, di sini payment gateway yang bisa diinstal, yang disupport oleh LMS dari Frappe ini adalah Razorpay, Stripe, PayPal, Braintree, GoCardless ya, M-Pesa, Paytm. Sepertinya sih seharusnya bisa diintegrasikan juga dengan payment gateway yang ada di Indonesia ya. Jadi kita bisa membayar dengan QRIS atau dengan virtual account. Itu akan lebih menarik ya teman-teman ya. Ini PR juga sih kalau kita mau menggunakan
sistem dari LMS Frappe ini ya. Tetapi bukan berarti tidak bisa digunakan ya teman-teman ya, karena seharusnya sih kita bisa menggunakan sistem transfer ya. Jadi nanti ketika kita mentransfer dan kita setup bahwa itu sudah dibayarkan, atau bisa jadi sertifikatnya nanti dikirim lewat email ya. Bisa juga begitu teman-teman. Walaupun kalau di sini kalau sudah dengan sistem berbayar, seharusnya sertifikatnya itu bisa langsung di create secara otomatis ya teman-teman ya. Nah di sini ada batch dan roles yang bisa kita setup ya. Wah keren sih, ada batch-nya juga sih. Oke teman-teman, kesimpulannya kalau dari saya sih ini tentu bisa digunakan ya teman-teman ya, terutama untuk perusahaan-perusahaan besar yang memberikan fitur pelatihan dan pendidikan dan pelatihan atau diklat ya teman-teman ya. Sedangkan kalau teman-teman membuka kursus online sebenarnya bisa juga ya, tetapi harus diintegrasikan dengan payment gateway-nya dan email gateway-nya teman-teman. Sedangkan kalau di sekolah-sekolah yang konvensional ini bisa menjadi tambahan ya, melengkapi dengan teknik pembelajaran konvensional yang offline. Jadi nanti ini bisa disediakan sebagai complementary atau penambahan dari pembelajaran offline yang nanti ujian-ujiannya mungkin bisa dilakukan secara online teman-teman. Jadi nanti mereka menggunakan komputer mereka sendiri atau di lab komputer, kemudian ujian secara online di situ teman-teman. Atau mungkin ketika tugas-tugasnya dalam bentuk esai, maka para pelajar itu bisa menginput secara online ya teman-teman ya. Jadi menurut saya sih ini tetap bisa digunakan teman-teman ya, walaupun mungkin tadi kita terbatas dengan payment gateway yang disupport saat ini sangat terbatas ya teman-teman ya. Tapi tetap bisa digunakan karena kita bisa menggunakan pembayaran lewat transfer atau pembayaran secara tunai ya, atau dengan QRIS tapi dengan QR statik ya, itu bisa dilakukan teman-teman. Jadi kesimpulannya menurut saya sih ini tetap bisa dipakai dengan user interface yang menurut saya simple banget ya. Memang fiturnya mungkin tidak selengkap dengan dibandingkan dengan Moodle teman-teman, tapi menurut saya tetap bisa digunakan ya. Justru dengan yang simple-simple seperti ini sih mudah sekali digunakan. Memang kita harus mempelajari secara detail cara penggunaannya dan cara setupnya teman-teman. Tetapi menurut saya sih worth it sekali untuk digunakan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton sampai selesai, dan saya sangat suka jika teman-teman mengklik tombol like dan subscribe jika belum, share juga ke teman-teman yang lain siapa tahu mereka membutuhkan, dan jangan lupa tinggalkan komentar ya, karena itu akan memberikan semangat bagi saya untuk membuat konten-konten lain yang lebih bermanfaat ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya yang tidak kalah seru. Bye.